Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Ya, kalau beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas bersama tentang organisasi kurikulum. Untuk topik kali ini yang akan kita bahas adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum dan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Jadi dalam mengembangkan kurikulum itu ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi. Apa saja itu? Yang pertama adalah perguruan tinggi. Kenapa perguruan tinggi di sini dikatakan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum? Ini ada dua alasan ya, dua pengaruh terhadap kurikulum sekolah terkait dengan perguruan tinggi. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan dan teknologi itu sebenarnya dikembangkan di perguruan tinggi. Di pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu dilaksanakan di perguruan tinggi, banyak dilaksanakan di perguruan tinggi. Kenapa Bu? Ilmu pengetahuan dan teknologi itu banyak dikembangkan di perguruan tinggi. Ini bisa dilihat dari tugas Bapak Ibu dosen. Jadi tugas Bapak Ibu dosen itu tidak hanya mengajar, tetapi juga melakukan penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat. Nah, misalnya dari tugas untuk melaksanakan penelitian yang dilakukan itu akan menghasilkan sesuatu yang baru. Menghasilkan sesuatu yang baru itu bukan berarti dari yang belum ada, bisa juga dari yang belum ada kemudian menjadi ada, atau dari yang sudah ada kemudian dikembangkan. Yang penting di situ ada nilai kebaruan. Nah, dengan melakukan penelitian dan hasilnya itu adalah menemukan sesuatu itu bisa pengembangan konsep, pengembangan ilmu pengetahuan, ataupun pengembangan teknologi. Hal ini bisa dikatakan dari situ bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan adanya penelitian yang dilakukan. Contoh kecil tadi, dengan melakukan penelitian, menemukan sesuatu, hasil penelitian itu entah itu berupa konsep, pengembangan teori, dan sebagainya, atau pengembangan teknologi. Nah, ini berarti ilmu pengetahuan dan teknologi sudah dikembangkan. Nah, kebanyakan pengembangan ilmu pengetahuan itu dilakukan di perguruan tinggi. Nah, dari sini bisa kelihatan bahwa sebenarnya perguruan tinggi memang sangat mempengaruhi terhadap pengembangan kurikulum. Kenapa demikian? Karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara tidak langsung akan sangat mempengaruhi isi dari kurikulum yang akan kita kembangkan. Kok bisa, Bu? Nah, ingat bahwa pendidikan itu kan bersifat dinamis. Pendidikan bersifat dinamis. Artinya apa? Selalu mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan zaman di sini identik dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Semakin berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pendidikan juga akan berkembang mengikuti itu. Kenapa kalau tidak mengikuti, Bu? Nah, kalau ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang, otomatis nanti kebutuhan dan tuntutan masyarakat juga akan berkembang, berubah sesuai dengan tuntutan zaman tersebut, sesuai dengan perkembangan zaman tersebut. Kalau pendidikan tidak mengikuti perkembangan zaman, tidak mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka akan tertinggal. Begitu, sehingga di sini pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu akan sangat mempengaruhi isi dari kurikulum. Contoh misalnya, dulu tidak apa-apa, misalnya ya dalam kurikulum itu tidak ada kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik itu tentang penguasaan IT misalnya ya. Dulu kan belum, jarang sekali ya beberapa kurikulum sebelum-sebelumnya, dulu ada CBSA atau apa itu ya, itu jarang sekali yang memang muatan-muatan di dalamnya mengarah kepada penguasaan IT yang maksimal gitu. Karena memang pada waktu itu memang kebutuhannya sudah cukup, misalnya ya, sudah cukup dengan penguasaan hanya mengetahui dasar-dasar komputer misalnya, pengoperasional Microsoft Word, kemudian Excel, PowerPoint, cukup itu. Tetapi sekarang kalau kita hanya membekali peserta didik dengan kemampuan seperti itu saja, maka tidak akan bisa memberikan manfaat, tidak akan bisa memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Begitu. Karena yang sekarang dibutuhkan itu adalah skill bagaimana sih penguasaan IT-nya itu bisa bagus, karena semuanya serba IT, serba canggih, serba teknologi. Misalnya, makanya di sini isi kurikulum akan mempengaruhi pengembangan teknologi itu akan mempengaruhi dari isi kurikulum. Makanya sekarang ada muatan selain nanti ada dasar-dasar komputer, mungkin ada
aplikasi komputer misalnya ya, atau disebut apalah, itu yang penting memang penguatan terhadap kemampuan peserta didik dalam penguasaan IT. Nah, makanya di sini perguruan tinggi menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi terhadap pengembangan kurikulum yang dilakukan. Contoh misalkan pengembangan teknologi. Nah, pengembangan teknologi itu tidak hanya mempengaruhi dari isi kurikulum saja, tetapi juga nanti pengembangan teknologi itu dapat mendukung terhadap penggunaan media pendidikan, penggunaan media atau alat bantu pendidikan. Contoh misalnya sekarang kita sudah sangat familiar sekali, sangat hafal sekali, sangat akrab sekali dengan yang namanya Zoom meeting atau Google Meet atau sebangsanya, Jitsi dan sebagainya. Nah, ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi itu tidak hanya bisa mempengaruhi isi dari kurikulum, tetapi juga akan sangat mendukung terhadap penggunaan media pendidikan, media pembelajaran. Makanya di sini perguruan tinggi sangat mempengaruhi terhadap pengembangan kurikulum. Itu alasan yang pertama tadi ya, karena ilmu pengetahuan itu paling banyak dikembangkan di perguruan tinggi. Yang kedua adalah perguruan tinggi di sini sebagai produsen. Produsen apa? Produsen yang menyiapkan calon-calon pendidik, calon-calon pendidik. Tidak hanya calon-calon pendidik itu sebenarnya, cuman di sini kalau kaitannya dengan pengembangan kurikulum itu kita akan lebih banyak bersinggungan dengan yang namanya pendidik atau guru di sini. Jadi kualitas guru yang dihasilkan itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana lembaga pendidikan tinggi atau perguruan tinggi tersebut menyiapkan calon guru, calon pendidik. Karena guru itu kan nanti sebagai pengembang kurikulum. Sebagai salah satu pengembang kurikulum itu adalah guru. Wujudnya apa? Guru telah melakukan pengembangan kurikulum dalam bentuk sederhana. Misalnya, guru membuat RPP, itu sudah termasuk guru telah melakukan pengembangan kurikulum, mengembangkan kurikulum. Karena RPP itu kan, kita membuat RPP, acuannya adalah silabus. Silabus itu bagian dari dokumen kurikulum. Secara tidak langsung, kalau kita membuat RPP, berarti kita telah melakukan pengembangan kurikulum. Makanya, guru itu dapat mengembangkan kurikulum dengan baik. Itu kan tergantung kemampuannya, penguasaan ilmunya, penguasaan kompetensinya. Nah, guru bisa memiliki kompetensi yang bagus, itu kan juga salah satunya ditentukan oleh bagaimana perguruan tinggi itu menyiapkan calon-calon pendidik. Makanya di sini dari sisi pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan itu juga perguruan tinggi sebagai salah satu produsen yang menyiapkan calon-calon pendidik yang nantinya dapat mengembangkan kurikulum itu dengan baik. Makanya dalam pengembangan kurikulum salah satu faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum adalah lembaga perguruan tinggi. Karena tadi yang pertama sebagai tempat untuk pengembangan impact, yang kedua adalah produsen dalam menciptakan calon pendidik yang memang memiliki kompetensi untuk mengembangkan kurikulum dengan baik. Yang kedua, faktor yang dapat mempengaruhi dalam pengembangan kurikulum yang kedua adalah masyarakat. Kenapa masyarakat di sini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum? Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa sekolah itu kan bagian dari masyarakat. Bagian dari masyarakat yang memang memiliki tugas untuk menyiapkan generasi-generasi, menyiapkan pendidik agar nantinya dapat hidup dengan baik, dapat hidup bermartabat di masyarakat. Bermartabat maksudnya ya berarti dapat hidup sesuai dengan dapat memenuhi hidupnya dalam masyarakat. Tidak hanya dalam hal ekonomi, tapi dalam hal apapun itu. Sekolah menjadi bagian dari masyarakat untuk menyiapkan generasi-generasi yang memang dapat hidup dengan baik di kehidupannya dalam berdampingan dengan masyarakat. Nah, makanya di sini sekolah itu masyarakat itu akan sangat mempengaruhi pengembangan kurikulum atau sebaliknya, atau kalimatnya dibalik, sekolah itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat di mana sekolah itu berada. Di sekolah itu akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat di mana sekolah itu berada. Makanya di sini isi kurikulum yang dirancang, isi kurikulum yang akan didesain gitu ya,
yang akan dikembangkan, yang akan dirancang itu nanti hendaknya memang benar-benar dapat mencerminkan apa namanya, kondisi masyarakat penggunanya, serta bagaimana sih nanti kurikulum yang kita rancang, yang kita desain, yang kita kembangkan ini nanti dapat memenuhi kebutuhan dan juga tuntutan masyarakat. Itu karena kan pada dasarnya sekolah-sekolah itu kan nantinya akan mencetak generasi-generasi yang siap menghadapi kehidupan mereka yang nyata dalam bermasyarakat. Makanya nanti kurikulumnya harus disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Salah satunya di sini adalah di samping sekolah itu apa ya, memang membekali peserta didik dengan kemampuan kognitif yang baik, juga tidak hanya sekolah itu memiliki kewajiban untuk apa ya istilahnya, jangan sampai sekolah itu memiliki kewajiban hanya untuk seperti ini, yang penting kamu lulus begitu. Ya sudah, yang penting kamu sudah menempuh pendidikan, menempuh pembelajaran di sini selama sekian tahun, yang penting setelah itu kamu bisa lulus. Tapi tidak, itu sebenarnya tanggung jawab yang besar bagi lembaga-lembaga pendidikan adalah bagaimana sih setelah lulus alumni-alumni atau lulusan-lulusan dari lembaga tersebut itu nanti dapat bermanfaat, dapat apa ya namanya, dapat melanjutkan hidupnya di masyarakat. Salah satunya misalkan dilihat dari apakah nanti lulusan-lulusan itu dapat menjawab kebutuhan dunia kerja, dunia usaha. Misal ya, salah satunya, makanya dalam IKU perguruan tinggi itu kan salah satunya di indikator di dalamnya itu adalah apakah lulusan itu dapat memperoleh pekerjaan yang layak begitu. Karena di sini tuntutan perguruan tinggi tidak hanya sekedar yang penting kamu lulus, tapi bagaimana setelah lulus itu hidupmu seperti apa, kamu sudah bekerja atau belum. Indikator yang dapat dilihat itu dari salah satunya dari situ. Kalau misalkan memang alumni-alumni dari lembaga pendidikan tersebut memang banyak dipakai, banyak dibutuhkan dari pengguna, user dalam hal ini adalah bisa apapun itu, tidak hanya dunia usaha dalam hal apa namanya, misalnya perusahaan atau apa, tapi dalam dunia usaha misalnya guru juga misalkan di lembaga pendidikan, misalnya seperti itu ya, itu bisa dilihat dari situ. Jadi makanya di sini ketika kita mengembangkan kurikulum, tidak bisa terlepas dari yang namanya memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Kalau misalkan isi kurikulum yang kita kembangkan itu nanti tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, ya alumni-alumni kita nggak akan dibutuhkan, nggak akan dipakai, karena kan nggak sesuai dengan kebutuhan mereka. Makanya harus, kebutuhan masyarakat itu seperti ini ya untuk sekarang, dan 5 tahun yang akan datang, 3 tahun yang akan datang itu seperti ini kemungkinan kebutuhan masyarakatnya. Tuntutannya nanti seperti ini. Kalau sekarang seperti ini, beberapa tahun yang akan datang nanti kemungkinan tuntutannya itu akan seperti ini ya. Makanya ketika kita mengembangkan kurikulum harus memperhatikan itu. Karena kalau tidak kita perhatikan, nanti akan terjadi alumni-alumni atau lulusan-lulusan itu tidak sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Jadi ya nggak kepake. Jangan sampai nanti seperti itu. Makanya dalam mengembangkan kurikulum harus memperhatikan tuntutan dan juga kebutuhan masyarakat. Karena masyarakat di sini secara tidak langsung akan sangat mempengaruhi pengembangan kurikulum. Yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum adalah sistem nilai. Sistem nilai di sini itu yang berkaitan tidak hanya nilai moral saja ya, tetapi juga keagamaan, sosial, budaya, bahkan nilai politis juga akan sangat mempengaruhi dari pengembangan kurikulum. Dalam hal ini terlebih adalah isi kurikulum. Begitu. Ya, kenapa demikian? Karena lembaga-lembaga pendidikan ya itu sebenarnya kan juga memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan juga memelihara dan menjaga warisan-warisan nilai-nilai yang positif yang ada dalam masyarakat gitu. Tidak hanya nilai budaya, tapi ada nilai moral, nilai keagamaan, nilai sosial, semuanya yang memang positif itu harus dipelihara dan dilestarikan. Begitu. Jadi di sini sistem nilai juga harus menjadi perhatian, harus menjadi pertimbangan kita dalam mengembangkan kurikulum. Ini terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kurikulum. Nah, selanjutnya tentang prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum. Apa saja sih prinsip-prinsip yang harus kita perhatikan ketika kita mau mengembangkan kurikulum? Boleh nggak kalau misalkan kita mau mengembangkan kurikulum tanpa mengacu, tanpa melihat atau mengikuti kaidah-kaidah yang menjiwai suatu kurikulum tersebut, boleh nggak?
Kalau saya buatnya ya sesuai dengan keinginan saya saja, tidak usah memperhatikan prinsip-prinsip itu, boleh atau tidak. Nah, kalau kita mau mengembangkan kurikulum, ya, seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, ya di beberapa pertemuan sebelumnya, bahwa kalau kita mengembangkan kurikulum tidak boleh hanya sebatas karena keinginan kita seperti ini, karena saya suka seperti itu, tidak. Tapi ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan. Salah satunya adalah ada beberapa prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah atau hukum yang itu harus kita perhatikan, karena prinsip-prinsip itu nantinya yang akan menjiwai suatu kurikulum yang akan kita kembangkan. Nah, menurut Sukma Dinata, ini ada dua prinsip yang harus diperhatikan ketika kita melakukan pengembangan kurikulum. Apa saja itu? Nah, dibagi dalam dua kelompok. Prinsip-prinsip itu dibagi dalam dua kelompok. Yang pertama adalah prinsip-prinsip umum, yang kedua adalah prinsip-prinsip khusus. Nah, untuk prinsip-prinsip umum, ini ada 5 prinsip yang harus diperhatikan. 5 prinsip umum yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah relevansi. Relevansi. Relevan itu apa sih? Sesuai kan? Berarti ketika kita mengembangkan kurikulum itu harus sesuai. Sesuai dengan apa? Nah, ini sesuai dengan komponen-komponen dalam kurikulum atau dan juga sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan faktor-faktor atau komponen-komponen yang ada di luar kurikulum. Jadi tidak hanya kesesuaian itu dalam komponen-komponen kurikulum itu saja, tetapi juga di luar komponen kurikulum itu harus sesuai. Nah, jadi prinsip relevansi ini ada dua. Ya, kesesuaian itu ada dua. Yang pertama adalah relevansi keluar atau eksternal tadi ya, di luar komponen-komponen kurikulum. Yang kedua adalah relevan ke dalam atau internal. Ini yang terkait dengan harus sesuai nih komponen-komponen kurikulumnya, mulai dari tujuannya seperti ini, berarti nanti materinya seperti ini. Nah, ini relevan, sesuai gitu ya. Kita bahas yang pertama dulu, relevan keluar ini eksternal ya, yaitu terkait dengan faktor-faktor yang ada di luar komponen kurikulum. Jadi apa sebenarnya relevan keluar itu? Nah, ketika kita merumuskan kurikulum, itu kan di dalamnya ada tujuan. Tujuan kurikulum harus jelas seperti apa. Nah, kalau tujuannya sudah jelas, isinya apa, prosesnya nanti bagaimana, ya, termasuk juga apa namanya tujuan, isi dan proses yang tercakup dalam kurikulum itu memang benar-benar harus relevan, harus sesuai dengan tuntutan dan juga kebutuhan masyarakat. Begitu. Kalau dulu kita pernah membahas kenapa sih penting dilakukan pengembangan kurikulum gitu ya. Itu karena memang salah satunya adalah perkembangan iptek. Perkembangan iptek ya, tadi sudah kita bahas juga. Jadi kalau memang kebutuhannya dan tuntutannya seperti ini, ya tujuan dan isi serta proses dari belajar yang terdapat dalam kurikulum itu harus disesuaikan. Kalau tidak, nanti yang ada seperti tadi. Tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, nanti alumni-alumni atau output-output atau generasi-generasi hasil cetakan kurikulum itu nanti tidak akan bisa menjawab kebutuhan masyarakat, kan nggak kepake gitu. Artinya apa? Bahwa memang ketika kita merumuskan tujuan, isi kurikulum, itu memang semuanya harus relevan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Sehingga nanti lulusan-lulusannya itu, generasi-generasi yang menggunakan kurikulum itu nanti memang benar-benar bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Oh, saya butuh, oh itu sesuai dengan kebutuhan saya nih, seperti kebutuhan di apa lembaga saya nih, berarti saya mau pakai seperti itu. Kalau enggak sesuai dengan kebutuhan kan enggak kepake. Artinya nanti kasihan juga kalau tidak sesuai ya, karena kan tidak apa ya namanya, mereka akan susah untuk dalam hal ini kalau kita melihat dari sisi mendapatkan pekerjaan karena hidup yang layak tadi ya, salah satunya itu. Makanya untuk dalam merumuskan tujuan, isi, kurikulum itu harus disesuaikan, harus relevan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Itu relevan keluar. Nah, kalau relevan ke dalam, itu berarti ada apa namanya? Ada kesesuaian, ada konsistensi. Antar apa sih ya? Itu tadi antar komponen-komponen kurikulum. Misalnya seperti ini, kita rumuskan tujuan kurikulum ini nanti seperti ini. Kalau tujuannya seperti itu, berarti nanti isinya harus begini, isinya ini. Sehingga ada kesesuaian antara tujuan, isi, proses, dan penilaian. Jangan sampai tujuannya A, isinya B, nanti prosesnya C lagi, belum lagi penilaiannya D, nggak nyambung, nggak sesuai. Nah, ini harus sesuai. Tujuannya A ya isinya A, prosesnya juga harus A, penilaiannya juga nanti harus A.
Sama ketika kita mengembangkan RPP, ya membuat RPP kan harus tahu tujuan pembelajarannya apa, berarti nanti materinya apa. Kalau begitu nanti model pembelajarannya, metodenya seperti apa ya, proses pelaksanaan pembelajarannya seperti apa ya. Oh kalau begitu tujuannya ini, materinya ini, penilaiannya bagaimana ya, itu semuanya harus sesuai, relevan ke dalam. Jadi internal atau antar komponen-komponen itu tadi harus sesuai, harus relevan. Ya, itu yang pertama, prinsip relevansi. Yang kedua adalah prinsip fleksibilitas. Nah, fleksibel itu apa sih? Fleksibel itu luwes. Luwes itu apa ya? Lentur. Lentur, luwes, dapat dengan mudah untuk bisa disesuaikan. Artinya, kurikulum yang kita desain meskipun memang sudah ada hal-hal yang memang sudah ditetapkan gitu ya. Kurikulum yang didesain itu meskipun sudah memang ditetapkan, tetapi harusnya kurikulum yang sudah ditetapkan itu memang sangat memungkinkan untuk bisa dilaksanakan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Kondisi daerah masing-masing, waktu, kemampuan, dan juga latar belakang peserta didik. Ya, contohnya misalkan sekarang kurikulum 2013 itu kan sudah ditetapkan dengan garis-garis besar oleh pemerintah kan. Ketentuannya harus seperti ini, harus menggunakan pendekatan saintifik, materi-materinya ini. Nah, dari ketetapan-ketetapan yang sudah ditetapkan itu, kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan itu memungkinkan sekali untuk bisa diterapkan sesuai dengan kondisi kondisi daerah masing-masing. Misalkan sama-sama menggunakan kurikulum 2013 di daerah yang perkotaan dengan daerah yang pedesaan itu bisa, di perkotaan ya bisa, di pedesaan ya bisa. Di sekolah sama-sama di desa, sekolah yang modelnya seperti ini dengan sekolah yang modelnya seperti itu misalnya ya, itu tetap bisa. Nah, itu kurikulum yang baik, salah satu kurikulum yang baik. Jangan sampai nanti kurikulum itu nanti kita desain hanya bisa diterapkan oleh beberapa daerah saja, sesuai dengan kondisi beberapa daerah saja. Misalkan, wah, ini kok ternyata nggak bisa ya diterapkan di daerah yang seperti ini ya. Wah, ini kondisi pusat saya itu seperti ini, kok nggak bisa kalau kurikulumnya bikin, jangan sampai seperti itu. Jadi semuanya harus fleksibel ya, diusahakan kurikulum yang memang sudah ditentukan dari garis besarnya itu sudah ditetapkan, tetapi kebijakan-kebijakan itu, ketentuan-ketentuan itu memang harus bisa dilaksanakan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, sesuai dengan kemampuan dan juga latar belakang peserta didik masing-masing. Fleksibilitas. Prinsip yang ketiga adalah prinsip kontinuitas. Nah, kontinu itu kan terus-menerus kan. Jadi di sini dalam artian prinsip kontinuitas itu adanya kesinambungan dalam kurikulum. Kesinambungan dalam hal apa? Baik secara vertikal maupun secara horizontal. Misalnya kesinambungannya dalam bentuk misalkan ya antar kelas itu bisa. Kelas 1 ke kelas 2. Kelas 1 di kelas 1 diajari penambahan sama pengurangan. Nanti harus ada kesinambungan, keberlanjutan. Oh, kelas 2 berarti melanjutkan. Kalau kelas 1 sudah diajari penambahan dan pengurangan, berarti kelas 2 perkalian. Nanti naik lagi kelas 3 sudah mulai ada pembagian. Nanti kelas 4 sudah mulai ada porogapek dan sebagainya, misalnya seperti itu. Tidak hanya keberlanjutan atau kesinambungan antar kelas, tapi juga antar jenjang pendidikan. Antar jenjang pendidikan, contohnya ya, tingkatan sekolah dasar. Nah, sama-sama diajari tentang toharoh, tetapi toharohnya anak SD. Nah, toharohnya anak SD itu akan berbeda dengan pembahasan toharoh di SMP, pembahasan toharoh di SMA. Ada keberlanjutan. Kalau anak-anak SD lebih sederhana ya, masih dasar. Oh, caranya berwudu. Nanti kalau sudah mulai SMP sudah dikenalkan dengan macam-macam air misalnya ya. Nanti kalau sudah SMA sudah meningkat lagi. Jadinya di sini ada kesinambungan atau keberlanjutan. Tidak hanya antar kelas tapi juga antar jenjang. Ya. Tidak hanya antar jenjang tetapi juga antar jenjang pendidikan dengan jenis pekerjaan. Itu juga harus diupayakan untuk adanya kesinambungan atau keberlanjutan. Prinsip yang keempat adalah prinsip praktis atau efisiensi. Nah, efisien, praktis ini berarti mudah dilaksanakan ya. Entah itu dengan alat-alat yang modern misalnya, alat-alat yang canggih ataupun hanya dengan menggunakan alat-alat sederhana itu juga bisa. Jangan sampai kurikulum yang kita desain itu tidak bisa
dilaksanakan dengan menggunakan alat-alat yang sederhana. Nanti kasihan sekolah-sekolah yang memang belum memiliki sarpras yang memadai. Makanya diupayakan kurikulum yang kita desain memang harus bersifat praktis atau efisiensi, tidak harus bisa dilaksanakan dengan menggunakan alat-alat yang canggih saja, tapi juga bisa sangat memungkinkan untuk menggunakan alat-alat yang sederhana dan juga dengan menggunakan biaya yang tidak mahal gitu. Ini prinsip praktis dan atau efisien. Nah, yang terakhir dari prinsip umum adalah prinsip efektivitas. Ya, jadi pengembangan kurikulum ini memang harus diupayakan untuk mencapai tujuan pendidikan tanpa ada kegiatan yang dilakukan yang tidak bermanfaat. Karena ini menunjukkan efektivitas. Jangan sampai misalkan kita mengembangkan kurikulum, misalnya ya dalam lingkup yang kecil kita mengembangkan RPP, di situ kan ada kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran memang harus didesain untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jangan sampai ada kita merancang kegiatan pembelajaran yang di situ memang tidak ada kaitannya dengan tidak ada manfaatnya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi itu dikatakan mubazir, jadi tidak efektif. Kenapa anak-anak kita minta untuk melakukan sesuatu yang di situ tidak dapat mencapai tujuan pembelajaran? Makanya ini prinsip efektivitas juga harus diperhatikan. Ya, itu terkait prinsip umum. Nah, selanjutnya adalah prinsip khusus. Prinsip khusus ya. Ini juga ada 5 prinsip khusus dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah prinsip tujuan. Jadi dalam mengembangkan tujuan, dalam merancang tujuan kurikulum, itu juga hendaknya harus mengacu pada tujuan pendidikan. Karena pada dasarnya kurikulum itu kan untuk memudahkan kurikulum didesain itu untuk mencapai tujuan pendidikan. Sehingga kalau kita mau merumuskan kurikulum, tujuan kurikulum, itu harus mengacu pada tujuan pendidikan. Baik itu tujuan yang jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang, baik itu tujuan umum maupun tujuan khusus pendidikan, itu juga harus diperhatikan. Ya, selanjutnya yang kedua adalah prinsip pemilihan isi. Prinsip pemilihan isi. Isi itu berarti bahan, ya, bahan kurikulum atau materi. Ya. Ketika kita memilih atau merumuskan isi, yang pertama adalah harus diperhatikan tujuannya apa, tujuan pembelajarannya apa. Karena isi itu akan bisa muncul kalau sudah jelas tujuannya apa. Jangan sampai kita merumuskan isi pembelajaran tetapi tidak tahu tujuannya, itu juga tidak akan sesuai. Ya, jadi ketika kita merumuskan isi, pemilihan isi ya, itu harus diperhatikan tujuan pembelajarannya apa, karena nanti isi harus sesuai dengan tujuan. Di samping itu juga bahan kurikulum atau bahan kajiannya atau isi kurikulum itu juga tidak hanya tidak hanya di situ mencakup ranah kognitif saja, tetapi bagaimana kurikulum itu, isi kurikulum itu bisa mencakup ranah afektif dan juga psikomotoriknya. Jadi jangan sampai hanya menyangkut ranah kognitif saja, tetapi harus mencakup ranah afektif dan juga ranah psikomotorik. Kemudian isi kurikulum yang sudah dirumuskan tadi dengan memperhatikan atau dengan mengacu tujuan pembelajaran dan juga sudah mencakup pengetahuan, sikap dan juga keterampilan itu harus disusun nanti ya sesuai dengan urut-urutan yang logis dan sistematis. Misalnya seperti ini, kelas 1 itu harusnya kan dasar, harus dia tadi diajari, urutannya berarti harus tahu penambahan dulu, pengurangan dulu, nanti baru kelas 2 perkalian, nanti baru kelas 3 pembagian. Jangan sampai nanti malah kebolak-balik. Misalnya kelas 1 malah diajari perkalian dulu, baru kelas 2 diajari penambahan dan pengurangan. Ini kan berarti tidak logis dan tidak sistematis. Sehingga ketika pemilihan isi atau isi kurikulum itu sudah dirancang dengan memperhatikan tujuan pembelajaran tadi, selanjutnya adalah ditentukan urut-urutannya tadi secara logis dan sistematis. Yang ketiga, prinsip khusus yang ketiga adalah prinsip pemilihan proses. Nah, prinsip pemilihan proses ini dengan kata lain adalah penggunaan metode ataupun teknik model belajar mengajarnya nanti seperti apa, model pembelajarannya nanti seperti apa, begitu ya. Nah, makanya di sini pemilihan proses pelaksanaan pembelajaran itu juga harus dilakukan. Menggunakan metode apa sih?
metode-metode yang variatif ini tepat nggak sih kalau saya menggunakan metode ini, kalau misalnya menggunakan metode ini juga harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum, harus disesuaikan tadi tujuannya apa, materinya apa, maka metode yang tepat itu apa untuk melaksanakan pembelajaran itu juga harus diperhatikan. Yang keempat adalah prinsip pemilihan media. Nah, dalam mengembangkan kurikulum juga harus kita perhatikan. Kalau sudah tahu tujuannya itu, isinya atau materinya seperti itu, media metodenya begitu. Nah, ini medianya yang sesuai apa ya yang dapat mendukung untuk pencapaian tujuan pembelajaran yang seperti ini. Medianya juga harus diperhatikan. Apa sih media yang diperlukan? Terus sudah ada atau belum, ini nanti medianya memang sesuai atau tidak, itu juga harus diperhatikan. Yang terakhir adalah prinsip kegiatan penilaian. Nah, prinsip khusus ini yang kelima adalah prinsip kegiatan penilaian. Jadi penilaian ini harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jangan sampai antara tujuan pembelajaran dengan penilaian ini nggak sesuai. Jadinya kan penilaian itu kan dilakukan untuk mengetahui apakah memang kegiatan pembelajaran yang kita lakukan itu sudah dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Makanya di sini dalam mengembangkan kurikulum, penilaian juga harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Itu yang terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum dan juga prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Semoga dapat memberikan wawasan tambahan terhadap topik yang sedang kita bahas ini. Kita akan membahas topik berikutnya pada kesempatan yang lain. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.